بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan baca kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam karya Syekh Shalih Taha Abu Islam rahimahullahu taala. Kita melanjutkan pembahasan di sesi yang kelima ini, yaitu kita beri judul kabar gembira bagi yang sakit, di mana di antara hak mereka yang sakit adalah kita menyampaikan kabar gembira. Ya. Apa kabar gembira tersebut? Penulis mengatakan, naqulu lahu ayyuhal marid, ya. Nah, ini dia, naqulu lahu ayyuhal maridu. Kita katakan kepada yang sakit, wahai saudaraku yang sedang dilanda penyakit atau yang sedang ditimpa sakit, absyir, berbahagialah. Absyir, berbahagialah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, amara malaikatahu, telah memerintahkan para malaikatnya, an tusajjila laka, untuk mencatat bagimu, makanat atau makunta ta'malu, makunta ta'malu, apa yang engkau biasa lakukan, wa anta sahih, pada waktu sedang sehat. Ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, maka ketika sakit dia tidak bisa melakukan amalan-amalan yang dulu dia biasa lakukan saat sehat. Ya. Maka itu dicatat tetap pahalanya oleh Allah, walaupun tidak melakukan karena sakitnya. Qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Mungkin orang ketika sehat rajin membaca Al-Quran, lalu ketika sakit tidak membaca Al-Quran, maka saat itu tetap dicatat pahala membaca Al-Quran, walaupun dia hanya sekedar tidur, tidak membaca Al-Quran karena sakitnya. Ya. Wassalati fi jawfil lail, atau salat tahajud di akhir malam, ketika sakit nggak bisa melakukannya karena uzur, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat amalan tersebut. Ya. Wassalati fi jamaah, atau salat berjamaah ke masjid, karena sakit dia salat di rumah, maka tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti sekarang, kaum muslimin beribadah di rumah sekarang dengan kondisi ya penyebaran Covid mungkin yang semakin masif sekarang ini. Kaum muslimin salat di rumah, laki-lakinya ya tidak berjamaah di masjid, tetap dicatat salat berjamaah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasyam, atau mungkin puasa. Ya, karena sakit dia tidak lagi berpuasa, padahal dulu ketika sehat rajin berpuasa. Nah, tetap dicatat pahala puasa oleh Allah, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya dari semua amalan-amalan ibadah, sedekahnya dan semisalnya. Ya. Baik. Mana dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma min ahadin, Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yamradu, tidaklah seorang pun yang ditimpa sakit, illa, kecuali kata Nabi, kutiba lahu, dicatat baginya, mislu ma kana ya'malu wa huwa sahihun, seperti yang biasa dilakukannya ketika sedang sehat. Ya. Maka ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mislu ma kana ya'malu wa huwa sahihun. Ya. Tidaklah seorang yang dikenai sakit atau ditimpa sakit kecuali Allah akan catat baginya
Catat apa? Catat pahala baginya. Seperti yang biasa dilakukan pada saat sedang sehatnya. Ya. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ma min ahadin, ya. Coba dicek ini kok kayak nggak ada ininya ya, nggak ada sinyalnya kayaknya. Sebentar pemirsa, kita cek dulu kok kayak nggak ada sinyal ini. Ada ya? Ada. Ada ya? Baik. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min ahadin minan nasi, tidaklah seorang pun dari kalangan manusia, ya, minan nasi. Dalam riwayat yang lain disebutkan minal muslimin, ya. Ma min ahadin minal muslimin. Itu. Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin, ya, yusabu bibala'in, ditimpa bala, ya, fi jasadihi, di dalam jasadnya. Yusabu bibala'in fi jasadihi, ya, ditimpa penyakit apa saja di badannya. Apa kata Nabi? Illa, kecuali amarallahu azza wa jalla al-malaikata alladhi yahfazunahu, kecuali Allah perintahkan malaikat yang menjaganya. Qal, Allah berfirman, uktubu li abdi fi kulli yawmin wa lailatin, catatlah wahai para malaikat untuk hambaku yang sedang sakit ini tiap harinya siang malam, maka ya'malu min khairin, segala yang biasa dilakukan berupa kebaikan. Perhatikan di sini, maka fi wathaqi atau wisaqi, selama dia dalam ikatanku. Yani orang yang sakit itu seolah diikat oleh Allah, tidak bisa kemana-mana. Nah, jadi wasaq ini artinya dibatasi olehku, dipenjara olehku, seolah begitu orang yang sakit. Ya. Kalau orang yang sakit nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa aktivitas, ya. Jadi seolah-olah terpenjara. Maka catat pahalanya tiap hari yang biasa dilakukan. Maka di sini perjamaah sekalian, memotivasi kita, ya, untuk beramal saat sedang sehat itu amalan yang dawam. Walaupun mungkin sedikit, tapi dawam. Dawam itu artinya continue amal. Yani terbiasa. Orang terbiasa sholat berjamaah. Orang terbiasa baca Quran misalnya. Terbiasa misal sholat malam. Terbiasa walaupun mungkin sedikit, ya. Maka biasakan. Karena ketika sakit dan tidak mampu melakukan, dicatat pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kita baca lagi sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya yang ini. Idza btalallahu al-muslima, idza btalallahu azza wa jalla al-'abd al-muslima. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang muslim, bibala'in fi jasadihi, dengan bala di jasadnya, ya, berupa penyakit, ya, maka qala Allahu azza wa jalla lil malak, maka Allah azza wa jalla berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? Uktub lahu, catat baginya, kata Allah, salihah amalihi, catat baginya salihah amalihi alladhi kana ya'malu, amal solehnya yang dulu biasa dia amalkan. Lihat, catat baginya amal solehnya yang biasa dulu dia amalkan. Terus kata Allah, kata Nabi, wa in syafahu, ya, orang yang sakit bergembiralah, ya, kalau disembuhkan oleh Allah, ya, wa in syafahu, kalau dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghasalahu wa taharahu, ya, maka Allah cuci dan Allah bersihkan, ay minadh-dzunubi wal khataya,
ya, dari dosa-dosa dan kesalahan. Subhanallah ya. Jadi orang yang sakit kalau sembuh, ya berarti sembuh itu dalam keadaan dosa-dosanya berguguran. Karena saat sakit Allah gugurkan. Terus kalau sakit misalnya lalu tidak sembuh lalu langsung mati, maka perhatikan di sini, wa in qabadahu, kalau Allah mewafatkannya setelah sakit, maka perhatikan, ghafara lahu wa rahimahu, maka Allah ampuni dosanya dan Allah rahmati dia. Subhanallah ya. Maka di sini diantara ciri, ya, ciri husnul khotimah, orang yang matinya itu sakit terlebih dahulu. Ya Pak, sakit terlebih dahulu. Apalagi sakit parah gitu ya. Maka ciri baik itu meninggalnya karena apa? Karena orang yang sakit Allah cuci dosanya, kalau mati Allah ampuni, Allah rahmati dia. Ya. Allah ampuni, Allah rahmati dia. Ya, namun tentunya ketika sakitnya apa? Bersabar. Ya. Karena orang sakit bisa berpahala, bisa juga dosa. Kalau sakitnya itu keluh kesah, ya, dan yang semisal tidak ridha dan semisal, maka tentu dia berdosa. Ya, namun yang sabar dalam sakitnya. Ini hadis luar biasa ya para jemaah. Perhatikan di sini kita baca sekali lagi. Idza ibtalallahu azza wa jalla al-'abd al-muslima bi bala'in fi jasadihi, apabila Allah menguji hamba yang muslim dengan suatu ujian di jasadnya, yakni sakit atau penyakit, qala Allah azza wa jalla lil malak, Allah berfirman kepada malaikat, uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'malu, catat baginya amal soleh yang biasa dilakukan. Wa in syafahu ghasalahu wa taharahu, kalau Allah sembuhkan dia, maka Allah cuci, Allah bersihkan, ay minadz-dzunubi wal khataaya, dari dosa-dosa dan kesalahannya. Namun kalau meninggal, wa in qabadahu, kalau dia diwafatkan oleh Allah, maka ghafara lahu wa rahimahu, Allah ampuni dan Allah rahmati dia. Jelas ya? Ini keutamaan orang yang sakit mendapatkan ampunan, dan juga kalau meninggal dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati mendadak itu diantara ciri-ciri tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Inna min asyrati sa'ah bimutil faj'ah. Sesungguhnya tanda kiamat dekat adalah apa? Dengan banyaknya orang yang mati mendadak. Maka para nabi seperti Nabi kita Muhammad SAW juga meninggal dunia sakit terlebih dahulu. Bahkan sakitnya parah. Sampai-sampai Nabi pingsan dalam sakitnya itu, saking beratnya. Ya, apalagi sakitnya Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW, kekasih Allah. Ya, itu sakitnya 2 kali lipat manusia biasa. Subhanallah. Jadi kalau kita sakit ya, sakit parah, demam parah, panas, kalau Nabi Muhammad 2 kali lipat dari penyakit-penyakit kita orang biasa. Sebagai bentuk ujian dan untuk mengangkat derajatnya perjamaah. Ya. Makanya ketika Nabi sakit itu demam panas dan Nabi SAW sampai pingsan. Ya. Lalu siuman. Ya. Demam panas Rasulullah SAW. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan, ketika Nabi ditanya, ya Rasul, siapa manusia yang paling berat ujian di balanya? Kata Nabi, al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Para nabi, lalu yang menyerupai atau yang seperti mereka. Ya, ini maksudnya para ulama atau orang-orang yang saleh. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga Rasul SAW bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini berarti namanya hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi. Taib. Hadis qudsi ini para jamaah sekalian diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga oleh Al-Baihaqi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Perhatikan ini takhrijnya, kita lihat dulu takhrijnya. Nah, ini dia takhrijnya yang ini. Sahih ya, derajat hadisnya sahih.
akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak. Nah, dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab beliau, judul kitab beliau namanya Al-Mustadrak. Terus Al-Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, yakni Syu'abul Iman, ya. Dan juga di dalam kitab As-Sunan, ya. Yakni Sunan Baihaqi maksudnya. Ya, lalu wa Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah, ya. Dan juga Ibn Abi Dunya, ya, di dalam kitab Al-Marad wal-Kaffarat, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab ini dia Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ini nomornya hadisnya, ya. Jadi hadis ini sahih. Kita baca hadisnya. Kita baca wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul SAW bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ya. Kata Allah, idza btalaitu abdi al-mu'mina. Ya. Apabila aku menguji hambaku yang beriman. Ya. yakni dengan penyakit diuji oleh Allah. Ya. Namun syaratnya lihat di sini, falam yashkuni ila awadihi. Namun dia tidak mengadu kepada awadihi. Wadihi ini bisa maknanya kepada orang yang menjenguknya, kepada orang lain lah istilahnya, ya. Dia tidak mengadu. Ya. Makanya tidak boleh mengadukan, ya. Saya kok gini ya, kenapa ya? Aduh, saya kok begini ya, gitu. Ngadu kepada orang yang menjenguknya, ila uwadihi. Dijelaskan para ulama, uwadihi maknanya orang yang disukai atau yang menjenguknya. Ya, itu syaratnya. Ya. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Maka Allah Ta'ala mengatakan, atlaqtuhu min isari. Ya. Maka aku akan bebaskan dia dari penjaraku. Maksudnya apa? Sakitnya itu. Ya. Orang yang sakit itu seolah-olah ditahan para jemaah. Sebagai tahanan orang yang sakit itu. Ya. Tahanan Allah lah, istilahnya demikian. Maka isar itu artinya tahananku. Maka aku bebaskan dia dari tahananku. Maksudnya apa? Aku sembuhkan penyakitnya. Subhanallah. Ini syaratnya nih. Ini penting ya. Saya garis bawahi ini. Garis bawahi lagi. Falam yashkuni ila uwadihi. Syaratnya dia tidak mengadu kepada orang lain, kepada yang menjenguknya. Ya. Maka atlaqtuhu min isari. Lalu kata Allah apa? Bukan hanya Allah bebaskan dari penyakitnya, tapi summa abdaltuhu lahman khairan min lahmihi. Lalu aku ganti, kata Allah, dagingnya yang lebih baik lagi dari dagingnya saat sakit. Ya Allah. Jadi orang yang sakit, Allah ganti dagingnya yang lebih baik dari dagingnya ketika sakit. Wadaman khairan min damihi. Dan darahnya yang lebih baik aku ganti, kata Allah, daripada darahnya saat dia sakit. Perhatikan di akhirnya, ya, summa yasta'niful amal. Lalu amalannya itu amalan yang baru. Artinya amalannya amalan yang nol. Artinya dosa-dosa yang dulu dihapus. Seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Jadi orang yang sembuh sakit, Allah sembuhkan dia. Allah ganti daging yang lebih baik, darahnya yang lebih baik, jasadnya, organ tubuhnya, ya. Lalu amalannya nol. Artinya dosa-dosanya, maksud nol itu bukan dihapus amalan kebaikan, bukan. Artinya di restart, ya, kalau HP itu. Dibuat nol dosa-dosanya. Sampah-sampahnya, virus-virusnya hilang. Nah, amalannya yang amal-amal buruk digugurkan oleh Allah. Itu maksud yasta'niful amal. Ya, luar biasa. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi satu hadis cerita dari Ummul Ala. Ummul Ala ini sakit, seorang sahabiyat, sakit, ya, dijenguk oleh Nabi, gitu. Wa taqulu Ummul Ala. Dan Ummul Ala berkata, ya, hadis ini sahih, para jemaah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Abu Dawud, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
Taib. Apa kata Ummul Ala, sahabiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Ya, adani menjenguk aku. Siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku wa ana maridatun pada saat saya sedang sakit. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Ummul Ala, dan ini adab ketika kita menjenguk orang yang sakit berjamaah. Sampaikan kabar gembira ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira ketika menjenguk orang yang sakit. Jadi adab menjenguk orang sakit ini nanti akan kita kaji ya insyaallah. Bagaimana adab menjenguk orang yang sakit. Jadi jangan sekedar ngobrol, ngalor, ngidul, ya. Tapi enggak ada mendoakan, enggak ada memberi kabar gembira, tidak mengingatkan, ya kan? Kemarin kita sudah dibahas. Mengingatkan orang yang sakit. Ya, ingatkan agar bersabar, ingatkan agar berdoa, ingatkan agar dia berobat, kan gitu. Terus yang kedua sekarang sampaikan kabar gembira berupa ampunan Allah, digugurkannya dosa-dosa, diangkat derajat dan seterusnya, sampaikan. Nabi SAW mengatakan kepada Ummul Ala saat beliau menjenguknya ketika Ummul Ala ini sakit. Kata Nabi SAW, ya Ummul Ala, abshiri. Wahai Ummul Ala, abshiri, berbahagialah. Orang yang sakit, ya, tapi katakan berbahagialah. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Nabi, maradul muslimi, sakitnya orang Islam itu, yudhibullahu bihi khatayahu, Allah menghilangkan, menggugurkannya dosa-dosanya dengan sebab sakit itu, kama tudhibun nar khubsadz-dzahabi wal fiddah, sebagaimana api menghilangkan kotoran yang ada pada emas dan perak. Jadi artinya dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya para jamaah, di antara hak penulis mengatakan min haqqil maridi alaina an nuhadzirahu. Di antara hak orang yang sakit, yakni kewajiban kita kepada orang yang sakit adalah agar kita memperingatkan. Nah, ini baru memperingatkan, bukan mengingatkan. Beda ya. Kalau pembahasan di awal itu kita mengingatkan, jangan sampai dia lupa. Kalau sekarang ini kita memperingatkan, kita mengancam. Gitu. Jangan, enggak boleh. Ya, ini memperingatkan. Apa saja yang kita peringatkan orang yang sedang sakit? Yang pertama, jangan sampai mereka berharap kematian atau mungkin saking parahnya sakit mereka berdoa, ya Allah matikan saja aku. Nah, ini peringatkan mereka jangan sampai berharap mati saat sedang sakit. Yang pertama kata mu'alif, min an yatamanni al-mauta, ya. Jadi kita memperingatkan dari berharapnya mati. Au yadu ala nafsihi bil maut, atau artinya at-tamanni bil maut itu yakni berdoa untuk dirinya agar dimatikan oleh Allah. Kenapa doa demikian? Ya, karena sebagai bentuk jaza'an min syiddatil marad. Ya. Atau jaza'an min syiddatil marad. Sebagai bentuk keluh kesah karena separahnya penyakit misalnya. Ya. Taib. Naqulu lahu, kita katakan kepada yang sakit, ayyuhal maridu, la tatamanna, ya, al-mauta. Wahai orang yang sakit, wahai saudaraku yang sedang ditimpa sakit, janganlah engkau berharap mati. Wasbir, namun bersabarlah. Sebab Nabi mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi mengatakan, la yatamanna ahadukum al-mauta. Janganlah salah seorang kalian berharap mati. Kenapa? Ketika sakit jangan kita berharap mati. Kenapa? Ini kita tetap berharap umur panjang. Tetap berharap diberi kesempatan oleh Allah. Karena kata Nabi, imma muhsinan. Karena apabila orang ini orang baik, orang soleh, maka fala'alahu yazdadu. Ya, yazdadu.
Karena bisa jadi dia dengan umur panjang bertambah kebaikannya. Sebaliknya wa amma musian, kalau dia orang jahat, orang yang durhaka, maka ketika diberi umur panjang oleh Allah, fala'alahu, maka bisa jadi dia akan yasta'tibu, akan kembali kepada kebaikannya, akan bertaubat kepada Allah, akan bisa memperbaiki diri. Jadi jangan berharap mati. Jadi yasta'tibu ay yarji'u anil isaati. Ini kembali ya dari perbuatan-perbuatan buruknya gitu. Jadi kita minta kesempatan kepada Allah walaupun dia orang jahat untuk bisa tobat, memperbaiki diri. Demikian. Kalau orang baik bagaimana? Ya untuk menambah kebaikan tentunya. Ya. Dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, la, kata Nabi dalam hadis yang lain, la yatamannayanna, ya, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang kalian berharap mati. Kenapa? Lidurrin asabahu, karena sebab kemudaratan yang menimpanya berupa penyakit. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang harus pun, ya, karena saking parahnya mungkin penyakit dan semisal, maka boleh tapi ucapkan seperti ini, baca. Ya. Jadi kalaupun harus, ya, harus ini artinya berharap mati pun jangan berharap mati, tapi baca ini. Ya, jadi ya Allah matikan kalau itu baik, namun hidupkan ya Allah kalau itu adalah baik. Maka baca doanya seperti ini. Boleh. Baca doanya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ahyini, hidupkan aku. Yang disembuhkan dari penyakitku ini dan hidupkan aku ya Allah. Ma kanatil hayatu khairan li. Ya, apabila kehidupan itu baik bagiku. Sebaliknya ya Allah, wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, apabila kematian adalah baik bagiku. Ya. Baik. Ini doa ya yang boleh dibaca oleh orang yang sakit, ya. Mungkin parah, kemudian dia mana yang terbaik gitu ya. Berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika itu baik bagiku, wafatkan aku jika itu baik bagiku. Baik. Wa yaqulu Khabbab bin al-Arat. Ya. Berkata Khabbab bin al-Arat, seorang sahabat yang mulia. Wa huwa fi maradhihi, pada saat dia sedang dalam sakitnya. Apa kata Khabbab? Laula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, nahana, seandainya Nabi tidak melarang kami an nad'u bil maut, ya, untuk berdoa minta mati, seandainya tidak dilarang, kata Khabbab, la da'autu bih, ya, ini la da'autu bih, niscaya aku akan doa seperti itu, yang minta mati. Namun karena dilarang tidak boleh. Nah, jadi yang pertama, kita memperingatkan orang yang sakit agar jangan berharap kematian seberat apapun penyakit. Kalaupun harus, ya, berharap seperti itu, jangan berharap mati, tapi berharaplah seperti dalam doa tadi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku seandainya kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkan aku jikalau kematian itu baik bagiku. Karena kalau langsung minta mati saja seolah-olah dia pede itu baik baginya, padahal belum tentu. Makanya doanya seperti itu, ya. Baik. Kemudian perjalanan sekalian, yang kedua sekarang, ats-tsani. Yang kedua, yakni maksud yang kedua, apa yang kita peringatkan bagi orang yang sedang sakit, peringatkan agar jangan datang ke dukun. Banyak orang yang sakit itu lupa, jemaah, atau pura-pura lupa, atau mungkin karena saking dianggap katanya terpaksa dan semisal, banyak yang datang ke pengobatan alternatif yang ternyata dukun. Maka hati-hati.
Terkadang walaupun dibacakan Quran ya, terhati-hati, tetap dukun ya dukun. Ya. Dukun ya dukun. Jadi enggak ada istilah dukun hitam, dukun putih ya. Semua dukun hitam celeng, semua dukun. Ya. Maka yang kedua, wa nuhadzir ya. Wa nuhadzirul marid. Wa nuhadziru al-marid. Dan kita memperingatkan orang yang sakit minadz dhahabi ila sahara, untuk pergi ke tukang sihir, wal kana, dan kedukun, wal arafin, dan tukang-tukang ramal. Ya, perhatikan ini. Nah, jadi jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke tukang sihir, jangan ke tukang-tukang ramal ketika sakit. Naqulu, kita katakan kepada yang sakit, ayyuhal maridu, ihdar, hati-hati. Ya, antadhhab ila sar wal kana wal arafin, untuk berangkat pergi bertanya ke dukun atau nelpon ke dukun dan semisal. Kenapa? Li anna dzalika haramun wa syirkun, kan hal tersebut adalah haram lagi syirik. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasalahu an syai', siapa yang datang ke tukang ramal bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, ya, membenarkannya, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Sebenarnya yang benar ini dalam hadis yang ini nih, itu tidak ada lafaz fasadaqahunya ya. Nah, lafaz ini tidak ada. Yang ada lafaz ini adalah ketika hadis yang ini, yang kedua ini baru ini benar. Ya. Man ata arrafan aw kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafar. Nah, yang ini kafir ya. Adapun kalau hadis yang pertama yang sholatnya tidak diterima 40 hari, itu hanya datang bertanya saja tanpa membenarkan. Kalau membenarkan yang ini, kafir dia kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jelas ya? Jadi ini tidak ada fasadaqahunya. Jadi kita baca hadisnya begini. Man ata arafan fa asalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi Araf lalu bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. 40 hari 40 malam, ya. Taib. Baru yang kedua nih. Man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu. Siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang dikatakan dukun atau tukang ramal, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Dia telah kufur kepada Quran. Dari segi mana jamaah kufurnya kepada Quran? Yang pertama dari segi Quran mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Sementara dia membenarkan dukun yang ngaku-ngaku tahu gaib, berarti dia dusta. Mendustakan Al-Quran. Kan gitu. Ya, kufur dia kepada Al-Quran. Konsekuensi yang pertama. Yang kedua, kenapa yang datang ke dukun dihukumi kafir? Yang datang ke dukun bertanya ke dukun dihukumi kafir karena membenarkan amalia dukun yang dia amalan-amalan kekufuran. Dukun itu kan untuk menjadi dukun, menjadi sakti seperti itu, tebusannya adalah perbuatan kekufuran. Perbuatan-perbuatan syirik, menyembelih untuk selain Allah misalnya. Ya, mengabdi kepada jin misalnya. Bahkan sampai ada di antara dukun-dukun itu agar sakti, dan semakin sakti dukun semakin kufur. Di antaranya ada syaratnya untuk mengencingi Quran misalnya, menginjak Al-Quran dan semisalnya. Jadi banyak syaratnya, karena setan tidak bisa memberikan gratis begitu saja kesaktian, ya, ilmu sihir dan semisalnya, kecuali harus ditebus dengan kekufuran. Nah, kemudian para jamaah sekalian, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'tul kuhan. Janganlah kalian mendatangi dukun. Ya. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la ta'tu ya, al-kuhan. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul SAW bersabda anil kuhani, tentang dukun. Kata Nabi, laisu bi syai'. Dukun itu laisu bi syai'. Dukun itu tidak ada apa-apanya.
Nah, jadi ini poin yang kedua, jangan mendatangi dukun. Kita peringatkan orang yang sakit. Terus yang ketiga jemaah, kita lanjutkan. Wa nuhadhirul maridha min ta'liki al-hujab. Ya, perhatikan, min ta'liki al-hujab wa tamaim. Kita memperingatkan orang yang sakit jangan sampai dia menggantungkan jimat. Ya, ada orang yang cari kesembuhan dengan cara menggantungkan jimat. Ya, baik sakit misalnya pada anak ya, digantungkan peniti, bawang putih ya untuk nolak bala dan semisal. Maka tidak boleh. Naqulu lahu, kita katakan kepada yang sakit, ya ayyuhal maridu, wahai yang ditimpa penyakit atau yang sedang sakit, ihdar min ta'likil hujab wat tamaim. Ya, hati-hati. Jauhi ya dari menggantungkan jimat-jimat, li'anna haram, karena itu adalah perbuatan yang hukumnya haram, wa min amali sahara wal arafin, dan itu adalah amalan-amalan tukang-tukang sihir, amalan tukang-tukang ramal ya. Amalan tukang-tukang sihir, amalan tukang-tukang ramal. Nah, dan juga Nabi melarang. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah maksudnya di sini ruqyah yang tidak syar'i. Ya. Jampe-jampe, wa tamaima, dan jimat-jimat, wa tiwalah, dan pelet-pelet itu adalah syirik. Ya, tiwalah itu pelet. Ya. Yani menyihir orang, wanita ya untuk supaya suka kepada laki-laki. Begitu sebaliknya. Ya. Ini semua perbuatan-perbuatan syirik kata Nabi. Maka kita peringatkan. Nah. Lalu wadakhala rajul ya ala maridin faqala lahu ala tu'alliku syai'an faqala al-marid al-maut aqrabu min dhalik. Ya. Al-maut aqrabu min dhalik. Ada seorang yang mendatangi orang yang sedang sakit, lalu dikatakan kepada yang sedang sakit, ala tu'alliku syai'an, kenapa tidak engkau menempelkan sesuatu? Faqala al-marid, maka orang yang sakit mengatakan, al-maut aqrab min dhalik, justru kematian lebih dekat daripada apa yang digantungkan itu. Jadi artinya kita hati-hati dengan menggantungkan jimat, karena kematian lebih dekat. Gitu. Sehingga kalau kita mati membuat dosa syirik, naudzubillah, ya, bisa jadi dosa itu menjadi syirik besar dengan sebab itu. Memang menggantungkan jimat itu hukum asalnya syirik kecil, namun bisa menjadi besar. Maka hati-hati. Ya. Maka Nabi mengatakan di sini, qala Rasulullah SAW, man ta'alaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu dari jimat-jimat, Allah akan gantungkan kepadanya. Jadi bukan lagi kepada Allah bergantung, hanya kepada jimat itu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'alaqa faqad asyrak, siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, demikian insyaallah. Jadi di pagi ini kita mengkaji yang pertama, memberikan kabar gembira kepada orang yang sedang sakit, dan yang kedua memperingatkan orang yang sedang sakit. Memperingatkan dari hal apa? 3 yang sudah kita kaji. 1, memperingatkan dari orang yang sakit berharap mati dengan sebab beratnya penyakit. Jadi jangan. Kalaupun harus doa, maka doa seperti yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata Nabi doanya? Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku seandainya kehidupan baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku jika kematian itu baik bagiku. Ya. Yang kedua, kita memperingatkan orang yang sakit agar jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke tukang-tukang sihir untuk mengobati penyakit. Jangan. Ya, karena itu perbuatan syirik waliyadzubillah. Yang ketiga, kita memperingatkan orang yang sakit agar jangan menggantung-gantungkan jimat untuk kesembuhan. Nah, nanti yang keempat akan kita kaji insyaallah, memperingatkan orang yang sakit dari meninggalkan sholat. Karena banyak orang yang sakit itu tidak sholat cuma. Tidak sholat, seolah-olah udzur. Ya, apalagi yang sakitnya parah. Hatta orang yang hanya bisa berkedip saja ya,
selama dia masih ada akalnya, maka tetap sholat. Walaupun dengan cara semampunya. Nah, banyak di antara kita saksikan orang yang sakit tidak sholat. Dan keluarganya yang sehat tidak memperingatkan, ini keliru. Ya, jadi peringatkan yang sakit dari meninggalkan sholat. Insya Allah kita akan kaji atau kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, demikian apa yang kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.